pagi, siang, sore, dan malam pada kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalista Natania, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rizky Handoli, absen 4. Perkenalkan, nama saya Valerie Sultan, absen 35. Pada hari ini ada satu anggota kami yaitu Kenny Sadar, nomor absen 16, tidak masuk dikarenakan sakit. Sekarang kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian hak dan kewajiban sebagai anggota gereja menurut kelompok 4. Menurut saya, sebagai anggota gereja, kita memiliki hak dan kewajiban yang dapat bervariasi tergantung pada denominasi gereja dan aturan yang berlaku di gereja tersebut. Namun secara umum, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dapat mencakup hal berikut. Yang dapat diikuti, hak-hak yang pertama, partisipasi dalam ibadah. Kita berhak hadir dan berpartisipasi dalam ibadah gereja secara rutin. Yang kedua, menerima sakramen. Kita dapat menerima sakramen seperti kebaktian kudus, baptisan, dan perjamuan kudus. Yang ketiga, kepemimpinan gereja. Dalam beberapa gereja, anggota dapat ikut serta dalam pemilihan atau pemilihan kepemimpinan gereja. Dan yang terakhir, pelayanan gereja. Kita berhak untuk terlibat dalam berbagai pelayanan gereja sesuai dengan bakat dan minat kita. Kewajiban sebagai anggota gereja. Yang pertama, menjunjung norma-norma moral. Kita diharapkan untuk hidup sesuai dengan norma-norma moral dan ajaran gereja yang kita. Kedua, mendukung gereja. Kewajiban finansial untuk memberikan perubahan kepada gereja dapat menjadi bagian dari kewajiban kita. Ketiga, keterlibatan aktif. Kita diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja dan pelayanan sosial jika memungkinkan. Empat, doa dan pertumbuhan rohani. Kita perlu memelihara hubungan rohani dengan Tuhan dan belajar firman. Penting untuk berbicara dengan pemimpin gereja atau mengacu pada peraturan gereja setempat untuk memahami hak dan kewajiban yang berlaku secara khusus di gereja kita. Karena setiap gereja dapat memiliki perbedaan dalam tata tertib dan ajaran. Selamat pagi Pak, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin mewawancara Bapak dalam hal hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Menurut Bapak, apa pengertian dari hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Pengertian saya terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kalau hak yang didapatkan itu pertama adalah tentunya saling menjaga sesama. Lalu pada kewajibannya pada saat ada acara di dalam gereja kita bisa saling membantu, kita bisa melayani jihad kita. Terus yang kedua, apa pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota gereja menurut Bapak? Pentingnya hak dan kewajiban anggota gereja. Pentingnya hak dan kewajiban anggota gereja itu adalah ada misalnya ada seseorang yang sedang dalam kesulitan, jadi anggota gereja tersebut bisa saling membantu terhadap orang yang sedang kesulitan. Baik, yang ketiga, bagaimana seharusnya kita melaksanakan hak sebagai anggota gereja? Bagaimana cara kita melaksanakannya? Cara melaksanakannya, ya kalau satu orang sudah bergerak, semuanya bergerak. Baik Pak, yang terakhir, bagaimana seharusnya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Melaksanakan kewajibannya adalah kalau memang sudah ada satu komando untuk kita bergerak, lalu ada kesulitan, kita saling membantu. Pada intinya, ketika ada yang memerlukan kesulitan pada lingkungan gereja tersebut, kita saling membantu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Pertanyaan nomor 1, menurut Bapak apa pengertian dari hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Selamat pagi, salam untuk semua. Oke, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan kewajiban banyak sih hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kalau menurut saya kita adalah kalau sebagai anggota gereja yang menerima rahmat dari rahmat ilahi ya, atau paling tidak berkat dari Tuhan, keselamatan. Nah, kewajibannya berarti yang harus kalian lakukan itu
kalian lakukan itu adalah untuk melayani, bukan cuma melayani di gereja aja, tetapi harus siap melakukan apa yang sudah kalian buat perjanjian bersama seperti awal kalian dibaptis itu merupakan dari gereja yang seperti ini. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Untuk soal yang kedua, bagaimana seharusnya kita melaksanakan hak sebagai anggota gereja? Bagaimana kita seharusnya Melaksanakan hak sebagai anggota gereja. melaksanakan hak, berarti kita sudah melakukan kewajiban ya. Oke, kalau haknya saja ya seperti tadi kita sudah bilang tadi, hak sebagai anggota gereja adalah kita berhak menerima laki-laki, dalam arti itu jika kita sudah melakukan semua kewajiban ya memang benar hak itu harus kita peroleh dari semua hal, tetapi tidak semestinya kita mengambil hak dari gereja kalau kita tidak melaksanakan kewajiban. Nih contohnya nih, Anda datang ke gereja cuma 3D, datang ke gereja, maka kita berhak untuk menerima hak dari gereja. Ya, memang ada beberapa hal yang dapat kita yang sudah pasti kita dapatkan seperti regenerasi, berkat pengampunan dosa, itu memang sudah pasti. Tapi lainnya bisa tidak kemudian apakah sudah melakukan kewajiban dari gereja, itu karena hak itu merupakan keseimbangan dari kewajiban. Terus Baik Pak, terima kasih jawabannya. Untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? nah benar tadi seharusnya ini pertanyaannya oke, tidak apa. Nah kita harus melakukan, kita harus siap nih. Kalian udah dibaptis, anggap saja kalian seperti itu. Agama apapun mengajarkan bahwa kita harus siap melakukan kebaikan, melakukan pelayanan. Tidak semua agama bersiap, tidak semua yang harus kalian lakukan itu adalah yang berupa jauh tidak. Tapi pelayanan itu bukan cuma di gereja aja, tidak berdoa tidak, tapi kalian harus melakukan pelayanan di luar seperti itu, bukan cuma di gereja saja ya. Oke, itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Terima kasih juga pagi ini. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancari Bapak mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Pertanyaan nomor 1, menurut Bapak, apa pengertian dari hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Dan kewajiban sebagai anggota gereja, ya hak, ya berarti kita memiliki sesuatu hal yang kalau misalkan kita minta pelayanan segala macam dari gereja, kita harus dilayani, itu namanya hak. Kalau kewajiban artinya apa? Apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan dari lingkungan gereja, nah kita punya kewajiban untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang dibuat atau yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Seperti itu kalau bukan kewajiban. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Untuk yang pertanyaan kedua, apa pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Pentingnya hak dan kewajiban, ya memang dua-duanya sama penting gitu, dan dua-duanya harus seimbang kan gitu kan. Ya hak, ya kita punya hak untuk dilayani dalam lingkungan gereja, dalam gereja itu sendiri. Jadi misalnya kita meminta untuk pembaptisan, nanti kan gereja harus mau menerima kita untuk dibaptiskan begitu. Nah, misalkan kita punya keluarga atau mungkin sanak saudara atau mungkin kitanya sendiri dalam kondisi kurang sehat dan segala macam, gitu. Nah, kita minta untuk didoakan. Jadi itu hak kita untuk minta didoakan oleh pastor dan segala macam gitu. Jadi itu namanya hak. Kalau kewajiban, ya misalkan kita punya kewajiban untuk membantu misalnya bertugas di gereja pada hari Minggu, membersihkan gereja, tugas-tugas yang seperti itu, yaitu kita punya kewajiban sebagai anggota gereja. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? Kalau melaksanakan kewajiban, ya kita harus melaksanakannya
dengan baik dan dengan kesadaran secara penuh. Karena kewajiban kita itu yang memang harus kita laksanakan agar nantinya hak-hak kita bisa diwujudkan begitu. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana seharusnya kita melaksanakan hak sebagai anggota gereja? Kalau melaksanakan hak, ya kita harus menyadari juga bahwa hak yang kita mau atau hak yang kita minta tentu sesuatunya dijalankan berdasarkan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan dari gereja itu sendiri kan begitu. Jadi ada mungkin hal-hal yang tidak bisa kita asal mau saja dan gereja harus menuruti, padahal hal itu adalah di luar kewenangan mereka. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Kesimpulannya menurut saya adalah bahwa sebagai anggota gereja, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang dapat bervariasi tergantung pada denominasi gereja dan apa yang berlaku di gereja tersebut. Hak meliputi partisipasi dalam ibadah, menerima sakramen, ikut serta dalam kepemimpinan gereja dan terlibat dalam pelayanan gereja. Di sisi lain, kewajiban-kewajiban mencakup hidup sesuai dengan norma-norma moral gereja, mendukung gereja secara finansial, berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja, dan memelihara hubungan rohani melalui doa dan pembelajaran firman Tuhan. Tiga. Penting untuk melakukan aturan dan kewajiban gereja serta informasi lebih lanjut tentang hak dan kewajiban yang berlaku dalam gereja tertentu. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.